Berita palsu yang terkenal di kalangan ARMY ini tidak jauh dari kebenaran sama sekali. Ada banyak informasi yang salah tentang BTS yang beredar di internet, tapi siapa tahu, suatu hari nanti, fakta palsu yang sama sekali tidak benar tetapi tampaknya akurat ini mungkin menjadi kenyataan. Yang pertama, dinding apartemen Jin ditutupi dengan cermin sehingga dia bisa melihat Worldwide Handsome dari setiap sudut. Ketika ARMY disinggung tentang Worldwide Handsome, pasti semua tahu jawabannya. Jin. Tidak ada kisah nyata yang lebih menginspirasi daripada perjalanan epic Jin BTS dari Handsome menuju Worldwide Handsome. Itu sangat berharga. Ceritanya dimulai pada 4 Desember 1992 ketika dua orang membawa bayi laki-laki yang menggemaskan di dunia. Sedikit yang bayi Jin tahu bahwa dia ditakdirkan untuk mencapai ketampanan yang hebat. Maju cepat ke beberapa tahun ke depan, baby Jin berkembang menjadi anak yang lucu, yang tumbuh menjadi remaja tampan, pada saat Jin mencapai akhir masa remajanya dan awal puluhan, visualnya yang menakjubkan tidak dapat diabaikan. Dia belum terkenal, tetapi turis berbondong-bondong untuk berfoto dengannya. Entah bagaimana mereka merasa bahwa dia akan menjadi lebih dari raja visual suatu hari nanti, kehebatan tertulis di wajahnya. Bukan hanya turis dapat melihat Jin di depan umum saat pengintai K-pop mendengar legenda tentang pemuda gagah dari Gwacheon, mereka datang dari jauh untuk merekrutnya. Saat seseorang pencari bakat Big Hit Entertainment melihat Jin tampan turun dari bus, mereka berpikir mengintai dia akan menjadi puncak karir saya. Jika dia pergi sekarang, saya akan berhenti. Pada 2013, Jin memulai debutnya dengan BTS dan visualnya telah membutakan ARMY sejak saat itu. Pada 2017, Jin memberi dirinya gelar yang layak, yang bukan hanya nama panggilan, itu adalah gaya hidup. Selama konferensi pers akhir tahun untuk tour Wings, dia memperkenalkan dirinya adalah Worldwide Handsome, lalu menjelaskan bahwa dia datang dengan nama panggilan tersebut saat wawancara. Sisanya seperti kata mereka adalah sejarah. Penggemar tahu bahwa Jin tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengagumi bayangannya. Dan dia tidak pernah mengungkapkan bagian dalam dari apartemen Hanam The Hill miliknya. Apakah ini berarti Jin diam-diam menghiasi tempat itu seperti bola disco? Mungkin tidak, mungkin dia hanya menaruh cermin di setiap sudut ruang. Yang kedua, Suga mendapat gelar master dalam sejarah saat syuting untuk BTS World. Suga memiliki kebiasaan menjatuhkan potongan informasi sejarah secara acak, seperti perjalanan tentang garis Maginot ini, di mana dia mempelajari semua fakta menarik ini, yang membuat anggotanya tertidur. Pada tahun 2017, Suga dikabarkan akan mengambil kelas di waktu luangnya setelah penggemar mengambil foto dirinya di sebuah universitas. Kenyataannya, Suga sedang syuting untuk potongan untuk game BTS World, tapi tunggu sebentar. Bagaimana jika ini semua adalah penyamaran yang rumit? Bagaimana jika dia benar-benar mengambil kelas dan syuting untuk BTS World? Seorang jenius seperti Suga dapat melakukan rencana induk ini. Dan seperti yang kita tahu, Suga bersama 4 member lainnya, RM, J-Hope, Jimin, dan V, telah mengikuti program MBA, Master of Business Administration, yang berfokus pada media periklanan. Menurut laporan eksklusif dari Metro Seoul, RM, Suga, J-Hope, Jimin, dan V telah bergabung dengan Jin sebagai mahasiswa dari Universitas Cyber Hanyang. Kelima anggota tersebut semuanya akan mempelajari media periklanan untuk program MBA mereka dan bergabung dengan Jin sebagai mahasiswa universitas. Saat Jin mendaftar pada 2017, anggota termuda BTS Jungkook tidak mendaftar dalam program tersebut. Menurut seorang pejabat universitas, para anggota tidak akan mendaftar pada saat yang bersamaan. RM, Suga, dan J-Hope mendaftar semester 1, sedangkan V dan Jimin akan mendaftar mulai semester 2, kata pejabat universitas. Big Hit Entertainment sejak itu menyatakan RM, Suga, dan J-Hope telah mendaftar sejak Maret 2019, sementara Jimin dan V akan mendaftar mulai September 2020. Hanyang Cyber University adalah salah satu dari 21 universitas online di Korea yang memilih mahasiswanya berdasarkan proses wawancara. Anggota BTS melakukan wawancara mereka melalui proses online dan diterima.
Yang ketiga, RM fasih dalam 6 bahasa. Pidato BTS RM diajarkan di kelas dan diuji saat ujian. RM BTS memberikan pidato yang menginspirasi di sidang umum PBB dengan UNICEF, di mana dia berbicara tentang perjalanannya untuk benar-benar mencintai dirinya sendiri. Pakar bahasa Inggris di Korea menganalisis pidato tersebut, menganggapnya bahasa Inggris bersih dan tepat, yang mudah dipahami oleh semua tingkatan penutur bahasa Inggris. Saya pikir pidatonya lebih menginspirasi orang-orang di seluruh dunia karena RM memilih untuk memperjelas maksudnya dengan menggunakan level bahasa Inggris yang lebih mudah, kata Dave, ahli bahasa Inggris. Ternyata, para guru di seluruh Asia merasakan hal yang sama. ARMY menemukan bahwa pidato RM digunakan untuk mengajar bahasa Inggris dari berbagai negara. Itu juga digunakan sebagai bahan tes karena siswa diminta untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagian-bagian dari pidato RM. Bahkan, siswa sekolah dasar di Korea diajari bahasa Inggris dengan mempelajari pidatonya. Kepala sekolah bahkan menegaskan bahwa semua siswa harus membaca dan mempelajari pidato RM agar terinspirasi untuk menjadi siswa yang lebih baik. Kepala sekolah kami menulis pidato RM di Dewan Sekolah Menengah kami. Kepala sekolah favorit kami memberitahu kami bahwa kami perlu membacanya sebelum ujian besok. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius, RM adalah seseorang yang dapat dipelajari banyak orang. Jika berita palsu tentang RM yang menguasai 6 bahasa ternyata nyata, akankah ada yang terkejut? Jenius bersertifikat ini sudah fasih berbahasa Inggris, dan dia tidak pernah berhenti mempelajari keterampilan baru. Hanya masalah waktu sebelum RM menambahkan lebih banyak bahasa ke dirinya sendiri. Yang kelima, J-Hope adalah anggota audiens untuk The Masked Singer selama bisnis penting LA-nya. Ketika J-Hope pergi ke luar negeri pada tahun 2019 untuk bisnis penting atau syuting MV Chicken Noodle Soup dengan Becky G, tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Mengingat waktunya, beberapa penggemar mengira dia mungkin akan tampil sebagai pengisi acara The Masked Singer. J-Hope tidak menjadi bintang tamu di acara itu, tetapi bagaimana jika dia pergi ke penyamaran pembuatan film itu? Yang kelima untuk wawancara, staf sering menempatkan velcro di kursi Jimin untuk mencegahnya jatuh dari kursi tersebut. Jimin bisa melakukan lompatan melawan gravitasi di panggung, tetapi bisakah dia duduk di kursi seperti orang normal? Staf tidak mengatur kursinya, tapi mungkin mereka harus melakukannya, bukan? Yang keenam, Weaver sudah memberi V penghargaan kehadirannya yang sempurna, tetapi dia berpura-pura tidak mendapatkannya. Tahun lalu, Weavers memberi Jin penghargaan karena menghabiskan banyak waktu mengobrol dengan penggemar di aplikasi, dan sekarang ARMY dan V berharap dia juga akan mendapatkannya. Setiap kali pemberitahuan Weavers muncul di ponsel ARMY, ada kemungkinan 90% itu karena V. Dia suka mengobrol, bermain game, dan menggoda penggemar di waktu luangnya, mengunjungi aplikasi hampir setiap hari. Tingkat dedikasi itu layak mendapatkan penghargaan kehadiran seperti ini yang diberikan kepada Jin pada tahun 2019. Seorang penggemar memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dengan memberikan V sertifikat yang diberikan ARMY yang menampilkan Yeontan. Taehyung-si, tulis mereka, "Saya memberi Anda penghargaan kehadiran." Sebagai balasan, V menulis, "Big hit, apakah Anda melihat ini?" Penggemar lain menambahkan kegembiraan dengan menulis, "Hey, Big hit, beri dia hadiah uang bersama dengan penghargaan itu." V menjawab, "Kamu sedang menonton ini, kan?" Selain sertifikat dan hadiah uang, V membutuhkan satu hal lagi. "Big hit, berikan dia piala juga," ucap fans. Sebagai jawaban, V dengan bercanda menantang Big Hit Entertainment. "Mari kita lakukan di luar, Big Hit," tulisnya. "Apakah Anda memiliki kepercayaan diri?" Setelah semua itu, V seharusnya mendapatkan penghargaan kehadirannya dan semua fasilitasnya secepatnya. V dengan bercanda memanggil Big Hit Entertainment karena tidak memberinya penghargaan sedemikian rupa sehingga itu menjadi lelucon. Bagaimana jika V sudah mendapatkan penghargaannya, tapi dia menyimpannya untuk dirinya sendiri hanya untuk bersenang-senang dengan ARMY? Yang ketujuh, Jungkook mengangkat ambulans di lokasi syuting Mic Drop. Magnet atletik BTS itu kuat, tapi seberapa kuat dia?
Cukup kuat untuk mengangkat ambulans? Sejauh yang kamu tahu, dia tidak melakukan powerlifting di belakang layar, tapi Jungkook suka menggunakan apapun yang ada di sekitarnya untuk berolahraga, di mana saja dan kapan saja. Jadi bagaimana menurut kalian tentang berita-berita ini? Mungkinkah dari berita-berita tadi ada kemungkinan yang benar? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.